5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Bertemu lagi dengan Kak Citra di sini yang akan belajar bersama dengan adik-adik semuanya. Nah, kali ini kita akan belajar untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 5 pada kurikulum Merdeka. Materi yang akan kita pelajari di bab 1 ini adalah tentang Pancasila dalam kehidupanku. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, pernahkah kalian melihat lambang ini? Pernah ya adik-adik ya? Lambang apakah ini? Ya, ini adalah burung Garuda. Ini adalah lambang dari negara kita Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Apakah adik-adik tahu arti dari kata Pancasila? Pancasila itu terdiri dari dua kata adik-adik. Ada kata panca dan ada kata sila. Panca itu artinya adalah 5, sila itu artinya adalah dasar atau aturan. Jadi Pancasila itu artinya adalah 5 dasar atau 5 aturan atau 5 pedoman. Adik-adik yang hebat, kalian tentu hafal dong bunyi sila Pancasila dan simbolnya. Mari kita ingat kembali simbol dan bunyi dari sila Pancasila. Ya, sila pertama simbolnya adalah bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua simbolnya adalah rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga simbolnya adalah pohon beringin, bunyinya persatuan Indonesia. Sila keempat simbolnya adalah kepala banteng, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima itu simbolnya adalah padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adik-adik yang hebat, setiap simbol dari Pancasila ini mencerminkan nilai-nilai yang sesuai dengan bunyi silanya. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila itu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dari Pancasila itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yuk perhatikan penjelasan Kak Citra berikut ini. Sila pertama yang akan kita pelajari di sini, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila adalah tentunya sila pertama nanti adik-adik. Nah, Pancasila itu sebagai dasar negara kita, bukan lagi suatu hal yang baru bagi kita semuanya. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila ini memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila itu perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Nah, hal ini dimaksudkan agar di masyarakat itu tercipta ketenangan, sejahtera, damai, aman, nyaman ya. Nah, tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semuanya itu. Adik-adik lihat di sini ada gambar berbagai macam agama yang sedang beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka. Tentunya ini nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan ini sesuai dengan sila pertama pada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nah, nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda.
Kita tidak boleh adik-adik memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Kita juga harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan agama. Berikut ini adalah contoh dari penerapan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara itu hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antar sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Jadi tidak ada yang miskin dan yang kaya, semua sama derajatnya adik-adik. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia ini bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Nah, penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, lalu sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Contohnya ya adik-adik ya, jika ada orang yang terkena bencana, kita membantu, kita menolong, memberikan sumbangan berupa tenaga atau berupa uang, itu sudah menerapkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah sekarang nilai sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Contohnya di sini adalah gotong royong bersama-sama. Ini menciptakan persatuan. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini ada gambar orang sedang melakukan musyawarah adik-adik. Setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Nah, selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan menyelesaikan suatu persoalan bersama. Nah, penerapan dalam sehari-hari ya, sikap sehari-hari kita, itu misalnya kita mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu di atas kepentingan pribadi kita atau kepentingan golongan. Lalu kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi kalau dalam masyarakat ada masalah bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Tidak harus bertengkar atau saling adu domba, tidak seperti itu adik-adik. Berikutnya adalah sila kelima, yaitu nilai dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah adik-adik, kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan. Kita juga harus menghindarkan diri dari sikap yang selalu ingin bergaya hidup mewah dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Misalnya korupsi ya. Nah, bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain itu sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu harus dikembangkan juga sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Adik-adik yang hebat, coba yuk kita diskusikan sikap-sikap atau perilaku di bawah ini yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila atau yang tidak sesuai. Nah, di sini Kak Citra punya tabel, mari kita beri tanda centang sesuai dengan sila yang tertera. Nah, untuk yang pertama, gotong royong. Gotong royong itu sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Karena di sini ketika kita bergotong royong akan tercipta persatuan. Yang kedua, rajin beribadah. Nah, beribadah itu kan berhubungan dengan ibadah kita kepada Tuhan. Tentunya ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang ketiga, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Nah, adik-adik perlu garis bawahi ada kata musyawarah di situ. Berarti di sini sesuai dengan sila keempat Pancasila.
Berikutnya, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Apakah itu sesuai dengan sila pertama, kedua, ketiga, atau keempat, atau bahkan sila kelima? Ya, karena di sini tentang kemanusiaan, tentunya tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin itu sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Berarti di sini kita menghargai orang lain, adik-adik. Nah, kalau sudah menghargai orang lain ini berarti kita sesuai dengan sila kelima Pancasila. Selanjutnya adik-adik, malu menggunakan produk dalam negeri. Ini tidak sesuai dengan sila keberapa adik-adik. Nah, kalau kalian malu menggunakan produk dalam negeri, berarti sikap ini tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Karena diharapkan di sila ketiga kita bisa tumbuh persatuan Indonesia karena rasa cinta kita terhadap tanah air. Yang kedua, memaksakan agama kepada orang lain. Nah, untuk memaksakan agama kepada orang lain ini tidak sesuai dengan sila ke-1. Yang ketiga, memaksakan pendapat kepada orang lain. Berarti kalau berpendapat itu tentunya pada musyawarah. Nah, musyawarah itu sila keempat. Ketika kita bermusyawarah tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain. Berarti ini tidak sesuai dengan sila keempat. Nomor 4, berteman dengan teman yang kaya saja. Nah, adik-adik, berarti di sini membeda-bedakan teman, begitu ya. Berarti tidak ada rasa kemanusiaan. Berarti ini sikapnya tidak sesuai dengan sila kedua. Yang kelima, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Padahal yang tepat adalah mengutamakan kepentingan bersama dulu di atas kepentingan golongan atau pribadi. Berarti ini sikap yang tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila pada materi bab 1 Pancasila dalam kehidupanku. Ini pembelajaran yang pertama karena selanjutnya kita masih belajar di bab 1. Jadi jangan lupa untuk selalu pantau channel YouTube Kak Citra. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Kak Citra. Sampai jumpa lagi dan Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.